Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Sobat Budaya dimanapun Anda berada, bersama dengan kami kembali, saya Vira dengan Andiku Idam, iya. Aga Tukareba. Alhamdulillah Madeceng. Alhamdulillah iya. Kita bertemu kembali. Betul. Ini malam hari ini ya, di obrolan budaya RRI Net dari Kota Makassar. Iya. Nah, malam hari ini setelah sebelumnya dari Makassar ini kita sudah membahas Sindrili, kemudian Betul. tari tradisional, Pakarena dan lain-lain. Nah, ya. malam hari ini kita alat musik tradisional kembali, tetapi ini adalah kecapi. Dan kecapi ini datang dari Bugis. Ya, nah, betul topik kita malam hari ini Dengku, bagaimana memahami betul. kecapi Bugis itu sendiri. Nah, bagaimana lebih jauh tentang keberadaan kecapi Bugis bersama dengan kami ada dua cowok cakep. Saya merasa cantik sendiri. Oh, cantik sendiri. Iya. Mohon maaf kamu enggak cantik. Baik, bersama dengan kami di sini ada yang warnanya bling-bling kuning seperti saya. Kuning keemasan. Betul. Dia gold banget. Baik, ini kita menyebutnya Peta Dendang. Nama panggungnya. Iya, tapi karena dia suka menyanyi, jadi makanya Mapa Dendang. Tapi nama aslinya? Ya, ini agak panjang namanya ini. Kita perlu dapat bocoran, namanya cukup panjang. Nama beliau ini adalah Dr. Andi Agus Salim AJ. Ya, perlu diperjelas ini AJ-nya tadi apa ya? M.Hum. SPD M.Hum. Beliau ini adalah seorang akademisi juga, dosen di Universitas Negeri Makassar. Dan juga seorang budayawan dan yang juga paling pasti seniman. Pakai caping. Bukan. Dia apakah ini? Karena semuanya bisa. Bukan cuma itu, benar. Ini kalau misalkan nanti di kredit titelnya di layar kayaknya enggak muat kalau terlalu panjang. Memang. Jadi akademisi dan budayawan saja. Juga beliau ini sangat populer di akun YouTube. Sudah puluhan subscribernya. Saya juga melihat dia memang YouTuber ini sebenarnya ya. Jadi sebentar kita akan lebih jauh juga mengenal tentunya dengan kemampuan yang beliau punya. Karena yang ini juga kita pernah mengenal juga kemampuan beliau mengantar paduan suara dari Universitas Negeri Makassar sampai ke luar negeri dan membawa harum nama Sulawesi Selatan. Boleh kita baca juga sedikit Kota ini Makassar. untuk pemirsa RRI Net dan juga pendengar. Beliau pernah menjadi konduktor. Ini internasional di kegiatan Bali International Choir Festival. Kemudian juga pernah juara juga ini di Asia Pacific Choir Games. Kemudian di Vietnam International Choir Competition, juga di Lana International Choir Competition di Thailand. Ya, rata-rata juga keluar negeri memang ya. Bisa diajak kita berdua. Bisa. Peraih Muhibah Seni Dikti 2013 sebagai musisi dan tradisional perform ke Inggris London tahun 2014 dan juga peraih hibah komunitas kreatif 2 Bank Dunia melalui Yayasan Kelola tahun 2014 untuk pemberdayaan masyarakat dan banyak lagi. Boleh kayaknya tempat-tempat yang ada di tempat studio. Tarong. Lanjut lagi. Yang tidak kalah. Ini luar biasa beliau, seorang pakacaping, seniman, dan juga ini boleh budayawan dibilang juga, budayawan. Langka juga. Ini pengrajinnya. Ini yang lebih menarik karena kita akan banyak ke rumahnya untuk tahu bagaimana sebenarnya cara bikinnya. Betul. Namanya Bapak Abdul Karsin SHMM. Ini lebih jauh karena sarjana hukum ini baru ngurus kecapi. Peta apa? Kalau bilang tadi beliau peta patukang. Oh patukang, bukan peta patukang, dia patukang yang buat ya. Nama beliau Pak Abdul Karsin SHMM. Dan punya beberapa karya seni yaitu garapan musik tradisional Sulsel dalam bentuk ensemble, wah keren sekali. Dan aktivitas keseniannya diantaranya pernah menjadi penatar tingkat nasional di bidang seni musik tradisional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 95 sampai 1998. Ya, yang penting adalah pengrajin, pembuat alat musik tradisional tiup, tabu, petik dan gesek. Dan semuanya kayak ini. Tiup, tabu, beliau juga ini ketua gesek. Forum Seniman Musik Langgam Daerah dan juga ketua Forum Pemerhati Adat dan Budaya Pan Ruang Sidap. Dan sebentar kita akan berbincang lebih lanjut dan di studio juga studio kita ramai karena kita di studio RRI kita kedatangan tamu. Iya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk dong. adik-adik kita ini dari Universitas Negeri Makassar. Ini banyak banyak. Bukan hanya dari Universitas Negeri Makassar. Yang hijau ini dari universitas mana? Universitas Muslim Indonesia. Tepuk tangan dong, Umi Makassar.
Baik. Iya. Dan kita akan menarik lanjutkan ya, berbincang tentang obrolan budaya kita. Budaya itu bukan hanya untuk kita saja, tetapi juga untuk generasi muda kita. Nah, inilah mereka tujuannya. ini tentunya sangat penting untuk bisa mengetahui lebih jauh bagaimana melestarikan budaya. Nah, baik, sebelumnya kita akan melanjutkan perbincangan, kita dengarkan dulu dan kita saksikan tentunya yang berikut ini. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI. Baik sahabat budaya dimanapun kamu berada, kembali lagi kami menemani dan tentunya kita akan berbincang banyak tentang keberadaan kecapi Bugis. Betul, kita akan mengenal dan memahami kecapi Bugis. Nah, seperti apakah? Ayo, langsung saja. Kita ke Petama Dendang. Ya. Petama Dendang, Bapak Agus ya. Nih, kapan sebenarnya kecapi itu atau kecapi Bugis itu hadir? Awalnya di mana itu sampai ketahuan bahwa dia ini adalah kecapi? Oke, baik. Terima kasih Daeng, kakak. Ya. Kakak Daeng juga boleh saya panggil ya. Yang pertama-tama kalau kita mengingat pada abad ke-14 di sebuah candi, kalau saya tidak salah kalau bukan Candi Borobudur, Candi Prambanan, itu di reliefnya itu sudah terlihat permainan kecapi di sana. Sudah nampak. Artinya sebelum itu sudah ada, karena di relief itu sudah muncul. Berarti sebelumnya itu sudah ada ini kecapi. Itu abad ke-14. Nah, kemudian pada abad ke-19 ini, sekitar lompat ke-19, seorang ekspedisi yang namanya Walter Caudern itu melakukan ekspedisi ke wilayah Nusantara, termasuk wilayah Sulawesi, dan dia menemukan kecapi-kecapi yang tersebar di beberapa wilayah. Nah, yang paling banyak digagas yang paling banyak dibicarakan di dalam bukunya itu terutama Bugis, Sidendreng, Rapang, Wajo, Sopeng. Jadi Sidrap ya? Sidrap, Sopeng, Wajo. Itu dia temukan kecapi seperti itu. Terus ada juga ditemukan di wilayah Toraja, kemudian Mandar. Nah, dan mereka paparkan di dalam buku. Buku ini tahun 1927 itu diterbitkan. Jadi itu artinya cukup lama lah kecapi ini. Kalau secara sejarahnya tentu pakar sejarah yang tepat untuk memberikan penjelasan. Tetapi berdasarkan pembacaan saya, betapa tuanya kecapi itu sebenarnya telah membumi di dalam kehidupan budaya orang Bugis. Nah, jadi itu seperti itu. Dan kalau di Sulawesi Selatan khususnya ini ada kecapi Bugis. Ya. Ada kecapi Mandar. Ada juga kecapi Toraja. Ada Toraja juga. Nah, ini ada juga kecapi Makassar ya. Awalnya peta ini pada saat kapan begitu dimainkan ini dan untuk apa begitu? Kira-kira apa yang bagus, acara apakah atau apa itu untuk bisa? Atau untuk menghibur diri kala itu? Dari pengalaman pembacaan saya terhadap beberapa cerita, itu disebutkan bahwa pemain-pemain kecapi tempo dulu itu adalah seperti sebuah alat komunikasi bagi raja-raja. Jadi seperti menggunakan bahasa tutur. Iya. Jadi raja-raja itu menjadikan pemain-pemain kecapi sebagai alat komunikasi antar raja dengan raja yang lain. Gitu. Kemudian untuk misalnya memberikan penyampaian komunikasi kepada seseorang. Makanya ada misalnya lagu dari Bone, Ongkona Arumpone, bagaimana Arumpone mengkomunikasikan tentang permaisurinya yang lain, misalnya di tempat lain, yang lain tidak mengerti, tetapi hanyalah pemain kecapi ini yang memberikan sebagai media penyambung dengan seorang bangsawan besar itu. Jadi dia seperti media. Nah, lalu kemudian menjadi sebuah permainan yang menghibur. Ya, kemudian kecapi itu punya fungsi hiburan juga sekaligus sebagai fungsi ekspresi, mengekspresikan diri. Jadi orang-orang bermain kecapi itu dalam rangka melepaskan semua beban-beban pikiran, maka dia coba mainkan itu. Ya. Jadi untuk anak muda kita yang baper dengan galau bisa juga nih. Cocok sekali.
yang rindu dengan seseorang kemudian dia kasih petikan syair-syairnya. Kok tahu? Ada alternatifnya dia. Iya. Oke, jadi itu kalau misalnya ada acara pertemuan, pernikahan atau apapun, apakah juga kecapi itu dijadikan juga bagian dari hiburan? Iya. Pada tahun 1970-an itu masih sangat ramai. Di mana-mana ada kegiatan baik pesta perkawinan, kelahiran, kemudian ada kumpul-kumpul keluarga, selalu ada Pak Kecapi. Dan saya yakin ini, Dengku, pemirsa RRI.net yang berada di rantau, setelah nanti mendengar petikan Kecapi, rindu langsung dia ingat akan kampung halaman. Betul. Atau mungkin ayahnya. Ayahnya kenapa? Saya pikir ayahnya kenapa? Dia baik-baik saja. Jadi ini kerinduan terhadap kampung halaman. Saya langsung ingat itu kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Tapi nanti kita akan dengarkan sama peta. Sebentar, Pak kita Dendang. simpan dulu. Karena kita kesana dulu. Tamu, nanti dia lihat tidak ditemani. Ini beliau boleh dibilang Patukang, tadi kan patukang. Dan luar biasa ini pengrajinnya, ini yang paling banyak tahu. Nggak mungkin ini peta bisa pegang ini kalau tidak ada yang bikinkan. Dan langsung saya akan mempersilahkan beliau untuk saya kira disuruh mempersilahkan untuk membikin. Tapi untuk pemirsa RRI.net juga bisa melihat ini namanya Pak Karsin. Pak Karsin. Iya, kita tadi dia lebih senang disebut patukang, tukang karena dia yang membuat gitu ya. Dan inilah, Pak Karsin mungkin bisa menjelaskan kecapi Bugis ini seperti apa begitu bentuknya, cara proses pembuatannya dan segala macamnya, Pak Karsin. Silakan Tabe. Sebelum saya ke sini dulu ya. Saya mau tambahkan kegalauan tadi itu. Iya. Kayak bagus ini kalau kita baper ke Pak Karsin deh. Jadi sebenarnya sumbernya ini dari kegalauan. Kegalauan sumbernya. Ternyata betul. Ini untuk kita benar. Ini betul. Ini karena di Sulawesi Selatan itu kan banyak pelaut. Pelaut. Selain dia menangkap ikan di laut, dia memetik tali senar kecapi ini. Perahunya itu. Tali perahu. Iya. Karena dia galau. Dia ingat saya tidak tahu pacarnya atau keluarganya kan ditinggalkan. Nah itu dia petik-petik itu. Ternyata ada iramanya. Apa yang terjadi? Ini yang terjadi sekarang ini. Jadi ini termasuk asal muasalnya juga dia. Iya, makanya bentuk kecapi itu ada beberapa jenis. Seperti perahu ya. Kalau di pinggiran-pinggiran seperti daerah maritim itu, dia lengkung kayak perahu. Kalau di darat dia seperti kalau bahasa Bugisnya palunggang itu. Palunggang. Lesung dia. Jadi dia lurus itu. Kalau dia model Makassar itu agak naik. Dia lengkung. Dia lengkung ya. Di Mandar juga begitu, agak lengkung. Dia kan daerah maritim juga di situ. Iya. Di darat itu begini. Kayak lesung dia. Bugis ke sebagian ke Wajo kemana itu begini. Nah, simbolnya sedikit ini. Ini kalau di daratan dia ini simbol ini? Anjong bola. Kepalanya itu ya. Kepalanya. Anjong bola. Kalau di Mandar itu dengan di pesisir. Pesisir itu dia seperti lopi. Memang dia sudah mirip-mirip dengan perahu ya, kepala perahu. Nah, sekarang sudah diadaptasi dengan dikasih ukiran gitu ya. Seperti di Mandar itu kan sudah dikasih ukiran juga. Nah, saya masuk ke teknisnya. Ini kecapi terbuat dari kayu agatis. Agatis namanya. Terbuat dari kayu agatis dan tidak lagi proses pembuatannya seperti yang dulu itu dipahat. Sekarang dulu dipahat. Sekarang ini tidak dipahat lagi. Iya. Jadi prosesnya ini terbelah. Jadi ini tersendiri. Ini bagian belakangnya tersendiri. Ini juga tersendiri. Kemudian bagian perutnya juga tersendiri itu. Dibikin sendiri-sendiri ya? Sendiri-sendiri. Ini memudahkan. Juga supaya efisien kayunya. Kalau dipahat itu kayu yang ada di sini kan terbuang percuma. Betul. Iya. Nah, ini tinggal settingnya. Di sini perbedaannya sedikit ada perbedaan dengan kecapi yang dimainkan tadi. Peta ini. Apa tadi itu?
Betem apa dendang? Betem apa dendang. Apa ini perbedaannya? Perbedaannya. Iya. Kecapi ini yang sepegang ini namanya kitoka. Kitoka. Iya, kitoka. Mungkin nanti Agus yang bisa ceritakan singkatannya itu. Iya. Terus perbedaannya, dia kecapi ini, kitoka ini, terdiri dari 2 tangga nada. 2 tangga nada. Iya, dia tangga nada diatonis mayor, juga pentatonik. Pentatonik. Cida. Cida itu bahasa Bugisnya cipidawai. Cipidawai. Cipidawai itu ya campur-campur bahasa ya. Ini kalau kita kan ini tali. Iya, senar ya. Senar kalau orang bilang senar dengan dawai. Dawai, ya betul. Dawai kan? Dawai gitar biasa kan. Iya. Supaya enak disebut dikasih cida. Cida. Cida itu cipidawai. Nah cipi oke. Oh, pembatas ya. Iya. Jadi antara senar dan juga ini ya. Jadi kalau ini dikasih cida, itu sudah sama dengan bunyinya yang Andi Agus punya itu, yang dimainkan Andi Agus tadi. Oh, ini tidak pakai? Iya, tidak pakai nih. Oh, tidak. Nah, kalau ini sudah ada cida, ini sudah menjadi pentatonik. Gitu ya. Ya. Penta itu jaraknya 6, tetapi tidak tidak ukuran itu yang berbeda. Jaraknya. Jaraknya yang berbeda. Begitu juga diatonis. Oh, di sini tidak ya. Oke. Kalau teknik memainkan sendiri, ini alat musik untuk pemirsa RRI.net yang mungkin belum tahu, ini alat musik petik Pak ya? Iya, ini alat musik petik. Jadi dari mana kita tahu bahwa di sini minadanya yang cocok dan pas? Nah ini agak cerita panjang ini Bu. Iya. Waktu saya masih sekolah di sekolah kesenian dulu beberapa tahun lalu itu. Iya. Ini alat yang pertama diajarkan pada siswa itu. Iya. Karena katanya ini asli dari Sulawesi Selatan. Saya tidak tahu apakah asli betul dari Sulawesi Selatan, tapi yang pasti bahwa guru kita waktu itu bilang asli di Sulawesi Selatan. Kita mainkan inilah, kita mainkan. Saya tertarik melihat, sehingga saya mencoba pada saat sudah selesai, saya coba kepada anak-anak, tapi ternyata tidak ada tertarik. Iya, karena itu buta bina sama maculean. Hanya orang buta yang main seperti itu ya. Tapi setelah saya coba dengan finishing seperti ini, mereka mulai tertarik. Mungkin karena penampakannya sudah mulai menarik ya. Tampilannya. Tampilannya. Iya, kalau penampakannya. Performnya. Performnya yang itu. Mereka sudah mulai tertarik dan beberapa sekolah sudah memainkan ini, Bu. Iya. Iya. Nah kalau bisa dicoba sedikit itu Pak Karsin. Kalau dia tes nadanya. Teknik kan itu orang kalau bikin. Saya yang anukan ke Pak Karsin. Kalau bikin orang itu biasanya kan pasti tidak nadanya. Cekring. Ya. Sebenarnya yang jago tadi. Iya kan ini anunya nih. Pembuat sekaligus senimannya tidak juga. Tidak mungkin dibikin kalau tidak pas nadanya. Saya ini hanya pembuat. Iya. Bagaimana kalau yang bikin ini mengepaskan nada? Ada yang saya ingat dulu waktu diajar itu. Di solmisasi itu ada do re mi fa sol la si do. Iya. Ada kecapi yang kita pakai. Itu ditindis itu bukan mi. Itu yang membuat saya penasaran. Iya. Bukan mi. Bisa kita tes sekarang nanti itu. Iya. Bukan mi. Bukan. Nah, setelah kita bikin dengan kecapi kita seperti ini, solmisasinya sudah bisa tepat. Kita dengarkan. Iya. Gitu ya. Tempat. Jadi dulu gitu ya? Itu bukan mi. Sekarang sudah pas mi. Iya kan begitu. Tuh? Iya. Ya, coba. Itu memang lari lari kemana? Ya. Perbedaan lainnya, apa namanya ya? Kejernihan suara, karakter. Ya. Karakter suara. Karakter suara. Ya, itu beda.
dengan Oke. Kalau bahan pembuatannya sendiri apakah mempengaruhi juga kayu dengan kualitas suara begitu, Pak Karsin? Iya, beberapa tahun lalu kita coba menggunakan kayu panasa. Katanya orang tua dulu kayu panasa itu bagus dibikin. Kayu nangka ya. Kayu nangka. Kayu nangka itu panasa. Ternyata ini lebih bagus. Ini lebih bagus. Kenapa? Tapi kalau misalnya produksinya tidak sulit jadi dapat bahannya begitu. Katanya sempat dulu-dulu ini baca harus direndam begitu berbulan-bulan, Pak Karsin. Sekarang seperti apa, Pak, proses pembuatan? Sekarang tidak direndam lagi, Pak Idam. Tinggal disemprot dengan anti rayap. Iya. Kemudian kita open supaya kadar air di dalam ini 0%. Jadi tidak dimakan rayap lagi. Iya. Tapi tidak sulit ya untuk mendapatkan kayu ini? Sekarang agak sulit. Sekarang sudah semakin sulit ya. Jadi memang perlu juga dilestarikan kayunya ini kayaknya ya. Bukan cuma jadinya tapi harus diproses perlu awalnya. Berapa lama, Pak Karsin? Kalau mau bikin, iya. Ini pembuatannya ini 3 hari satu kecapi. 3 hari. Menunggu 3 hari ya. Ini dibikin manual ini, Pak Karsin, atau sudah pakai mesin sekarang? Ada pabrik. Masih manual ini, Pak Idam, masih manual, tetapi alat-alatnya sudah sudah modern, canggih, sudah canggih. Seperti katangnya itu pakai yang sudah mesin, ngebor mesin apa bor, ya. Iya. Tetapi yang seperti pembuatan di luar negeri belum. Kita belum bisa ke situ. Iya, masih manual ini ya, lebih ke mudah-mudahan menuju ke sana. Amin. Iya, bagian dari melestarikan budaya diantaranya juga harus mengikuti perkembangan zaman. Betul. Jangan hanya anak muda pintar main gitar saja. Iya, atau hanya bisa punya modal galau, tapi tidak keluar dari galaunya. Ya, nah, ini salah bisa satunya jadi ada alternatif juga. Baik, kita ini terlalu lama sudah mengenal lebih jauh ya. Ibaratnya tangan kita sudah bersambut dengan kecapi, mungkin suatu hari kita kelak juga akan bisa belajar ya. Cuma yang saya heran kenapa 2 senarnya? Udah bisa kita tambah itu Pak Karsin. Iya, karena kalau jut 3, kenapa harus 2? Ini soal kreasi barangkali. Oh iya. Sejak dulu 2. Oh. Iya. Iya. Yang ada juga orang cukupkan 4. Oh ada juga? Iya. Tapi katanya supaya dia jernih bunyinya. Nyaring. Alasannya itu. Tapi saya beda pendapat dengan yang membuat begitu. Oh iya. Yang bikin nyaring ini apa? Kalau dua senar? Kalau karena dia punya echo kan? Getaran. Dan tipis ya? Iya. Tipis tadi itu ya? Kayak ukulele lah, ukulele kan itu. Oke. Iya, karena kalau dia sampai 6 senar, dia pasti jadi gitar. Nah, ini tentunya seperti yang seperti yang Baik, disampaikan tadi Peta Mapa Dendang. Iya, kita ini ternyata bukan hanya musik saja, tetapi dimainkan pakacapingnya dengan syair-syair. Oke. Dan kita penasaran saya mau kasih pantun dulu sebelum Peta ada main. pantunnya juga. Sejak kapan? Makan kecapi, makan kedondong. Saya enggak mau, saya makan kecapi, Idam. Mainkan kecapinya dong. Kok begitu? Aduh, galauku. Ya, kalau begitu kita tidak perlu berlama-lama ya, sahabat budaya. Jangan sampai makan kecapi. Kita dengarkan saja persembahan dari Peta Mapa Dendang. Baik, sebelum saya memainkan ini, saya ingin menyampaikan bahwa orang Bugis kalau bermain kecapi itu pembukaan ceritanya itu cukup panjang. Dia harus menghormati para penontonnya. Dia harus mengatakan jika ada yang salah mohon maaf lahir batin. Saking tidak maunya bahwa kesalahan itu menyinggung orang-orang itu. Ya, disitulah bahwa pemain kecapi itu selalu punya rasa penghargaan yang tinggi kepada orang-orang di depannya, para penontonnya. Seperti apa cara orang Bugis menyampaikan itu? Dengarkan yang ini. Ya. Ini rasanya getik-getik lampanogi.
tolini matwe. Maksudnya dengarkanlah. Tolini tengkalingane, taeng kalingai made sini na masalaku. Sini na papuangeku, sini bapak-bapakku yang renge funai bola. Sini puatu datudange padang kembeng kalingengi anak-anak toma-toa orwane makundrai angkaya mana eloku jeta pasalaku wae tepatimuku. Sila pari kedua lapa wajib kata dampengi wajib kata pangajari prisese ala birna elo mememiku jajil pasuruan ripegau. Jadi itu memang permintaan apa yang mohon maafnya itu kepada para penonton luar biasa. Awe denda lamba cena fatuni sinala comangila bula dangkangi narogi baleta pana dangkangi nyara doko pate kena tahu buku pak dendrena tahu buta pak dimpana awe. Tuda ni cinampa lo karang ngicori telah pasal nelati nula dua ema pada ruana rita laela kasiasi. Magi tanah je mati nulu temek nama sambun na temek si poleria SD na sambusi laure SMP temek si poleria SMP na sambusi laure SMA temek si poleria SMA na sambusi makulia awe makulia tuh ini iya to sila kasiasi magi tanah je kasiasi. Iya to nala kasiasi tau dengan jama-jaman agami paling na jamal cakar dulu matindro weku furai matindro moto sije mandre weku furai matu mandre lama pangujul lau jambang awe. Ini kalau sudah tidur langsungnya bawaannya makan terus pergi ke kamar kecil gitu, bawanya ke toilet kerjaan itu. Iya to silati nulu tanah jena romati nulu maca to pijama bepa onde la butofa penya la butofa buronco la butofa. Yang mana? Mandi la butofa kayak kemarin. Yang mana? Ya, yang mana? Onde la butofa la banda la butofa katiri mandi la butofa lapa la butofa buronco la butofa engka bepa tenya la burong koje asen la papa lecena atau sipoe awe. Jadi Bapak cerita kira-kira. Iya, jadi kalau kita bikin kue semua dasarnya labu ya. Terigu, tepung, ya. Satu-satunya yang tidak ada tepungnya. Tepungnya hanya barongko. Nggak boleh katanya pakai kue jadi barongki. Ini khusus untuk makanan orang yang sudah kehilangan gigi. Oh begitu, tepuk tangannya dulu. Luar biasa. Ya. Ini kenapa kita terharu? Ingat sedih Kak dengan labu. Iya, ini kelihatan memang bahwa ternyata budaya kita itu termasuk dari bahasa tutur tadi menyampaikan bahwa kuliner Sulawesi Selatan itu sangat bagus sekali meskipun diawali dengan gaya jenaka tadi ya. Kerjaannya katanya pergi sekolah, pulangnya malas ya, bawanya tidur, sudah tidur bangunnya makan, sudah makan kamar mandi, langsung ke toilet, sudah itu begitu lagi.
Begitu saya terus kerjanya tiap hari ya. Iya. Dan itulah kerjanya orang malas. Jadi tidak boleh seperti itu. Ada pesannya. Seperti itu. Pesan moral di dalam syair-syairnya tadi. Nah, kita akan lanjut lagi sebentar. Tentunya. Ini mengenai bagaimana mengetahui apa saja upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk melestarikan kecapi Bugis ini. Termasuk juga kita akan mintai juga tanggapannya sebentar oleh adik-adik kita generasi yang muda mahasiswa. kita. Betul. Tapi jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil, tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Sahabat budaya, kembali lagi kita di obrolan budaya RRI Net dari Kota Makassar. Boleh tepuk tangannya dong di studio. Iya. Sangat luar biasa kita berbincang tentang kecapi tadi. Betul. Ya. Saya juga baru tahu bahwa kecapi Bugis itu ada ya. Selama ini kita cuma tahu bahwa ada di Makassar, dan tadi juga sudah dijelaskan ternyata Sulawesi Barat yang dulu Sulawesi Selatan itu ada juga kecapi mandarnya. Dan paling tidak ini kita sudah mengenal dan mulai memahami. Serta tadi kita sudah diperdengarkan contoh syair lagu, kemudian petikannya seperti apa. Dan ternyata sangat asik ya. Sangat asik sekali. Tadi jadi bahasakan bahwa diawali dengan kegalauan. Jadi yang baper galau bisa jadi solusi ya. Tapi lebih jauh tentunya karena seperti tadi kita saja itu baru mengenali lebih tentang keberadaan kecapi Bugis. Berarti memang kita saja. Ini ya. Saya kamu juga termasuk ya. Jadi ini berarti bahwa memang perlu untuk terus dikembangkan. Betul, perlu dilestarikan. Jangan hanya anak muda sekarang taunya hanya alat musik modern saja. Betul. Ini sampai yang melupakan kelestarian budayanya. Betul sekali. Nah, untuk bisa mengenal lebih jauh dan juga kita berharap generasi muda kita itu akan lebih banyak mengetahui tentang potensi dari daerahnya sendiri, khususnya alat musik tradisional. Di saat ini juga kita tidak sendiri, tadi sudah ada banyak tepuk tangan. Itu ini generasi tamu muda kita, ini. generasi muda. Tamu kita. Mungkin di antara tamu-tamu kita yang berkesempatan malam hari ini ada yang ingin bertanya kepada narasumber kita. Tadi ini mereka antusias loh, sampai ada yang ngangak kayak gini. Sepertinya mereka juga berdendang dalam hati gitu ya. Oke, ada di antaranya mungkin ada siapa? Ada yang cowok. Biasanya yang cowok bagusnya diperkenalkan sama yang cewek. Oh silakan. Yang cowok. Namanya siapa, dari mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sapriyadi dari Universitas Negeri Makassar. Tepuk tangan dong, Universitas Negeri Makassar. Terima kasih. Kita panggilnya Sapri atau Adi? Sapri. Oh Sapri. Oke, kita sepakat dulu. Baik Sapri, silahkan bertanya. Jadi pertanyaan saya seperti ini Bu. Kita sebagai generasi muda, kebanyakan saat ini kan lebih banyak lebih menyukai budaya-budaya musik-musik luar seperti musik barat, K-pop dan sebagainya. Mereka cenderung hobi dengan musik-musik seperti itu. Nah, pertanyaan saya di era generasi milenial ini, apa upaya yang harus kita lakukan sebagai generasi muda untuk mencintai kebudayaan kita, terutama Pakacaping ini? Tapi tadi ngomong-ngomong, Sapri menikmati nggak? Sangat menikmati. Sangat menikmati. Sudah mulai tertarik. Sangat tertarik ya, karena apalagi bahasa sendiri gitu jadi. Jadi ini tadi kelihatan ketawa-ketawa tuh. Ini hebatnya dia. Dari kecil sudah bisa bahasa Bugis. Kamu kan tidak. Oke, ada lagi kalau begitu. Ada lagi nggak nih? Oh, ada lagi, silakan, semangat. Giliran saya ya. Iya. Kalau bagian wanita giliran saya. Saya boleh menyapanya. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya Uti, hati-hati. Oke, dari siapa di Universitas mana? Baik, perkenalkan nama saya Suhaima, saya dari Universitas Negeri Makassar. Saya panggilnya Suhai atau Ima? Ima aja. Harus sepakat ya. Oke, silakan Ima. Menyusahkan kamu ya. Baik, saya sangat mengapresiasi atas tampilan kecapi Bapak tadi. Pertanyaan saya yaitu mengapa Bapak lebih memilih alat musik kecapi daripada alat musik yang lain?
Dan saya sebagai wanita, saya juga sangat tertarik dengan alat musik kecapi. Apakah saya dan wanita-wanita yang lain bisa memainkan alat musik kecapi atau bagaimana? Luar biasa loh, tepuk tangan dong untuk pertanyaannya. Ini ditujukan untuk Pak Karsin sama juga Iya, dia Peta. adalah wanita yang tertarik dengan kecapi. Betul, apakah Kalau bisa saya akan memainkannya? saya bawa pulang sebentar. Makasih ya. Ini pertanyaannya menarik. Kita langsung saja dulu ke peta-peta. Peta. Sepertinya banyak menuju ke peta ini. Waduh. Iya. Oke, begini ya. Bagaimana upaya untuk mempertahankan kecapi itu. Yeah. Jadi satu upaya untuk mempertahankan kecapi ini adalah jangan menjauh darinya. Tangkap dia, pegang dia, lalu mainkan. Itu yang pertama. Mengapa orang semakin menjauh? Mengapa orang kemudian tidak bisa kecapi itu dipertahankan? Karena memang selalu perlahan dia ditinggalkan. Lalu kasihan juga kan kalau diabaikan. Apapun yang diabaikan, itu lambat laun nanti kita akan kehilangan. Jangan sampai malah kecapinya yang galau. Ya? Akhirnya kita kehilangan. Dan ingat, kalau kita kehilangan, itu baru terasa kalau hilang. Dalam ya. Galau jadinya. Makanya untuk mempertahankan itu, jangan pernah cuek dengan keseniannya, budayanya, jangan pernah cuek. Tapi kalau peta perkembangannya sendiri, kalau mungkin tadi Sapri bilang lebih enak tuh dengar lagu ini, kalau ini kan syair-syairnya Bugis atau bingung. Ada nggak sih yang dilakukan sendiri dari seniman-seniman kecapi ini biar termodernisasi begitu? Ada inovasi kah biar anak muda juga pasti suka bisa begitu? lah ya. Iya pasti. Kalau misalkan kecapi itu bisa dimainkan dengan beragam jenis genre itu seperti itu. Beragam. Mau dangdut, mau Arabian, mau apa bisa. Kita nanti tantang Tunggu, beliau. kita tahan dulu. Saya penasaran itu. Tunggu, karena masih ada pertanyaannya ini. Masih ada. Kita lanjut lagi. Ya. Apa tadi pertanyaan? Tadi ini wanita. Ya. Apakah wanita bisa memainkan kecapi? Iya. Kalau secara kultural, jelas wanita bisa memainkan kecapi. Bisa. Secara budaya. Tetapi kalau berdasarkan yang lain, ya pasti ada yang soal haram, tidak haramnya kan ada persoalan itu kalau dari segi agama dan sebagainya. Tetapi secara kultural, dari kacamata kultural, siapapun bisa memainkan kecapi. Ada Pak Kacapingta yang juga terkenal mungkin di Sulawesi yang wanita? Perempuan gitu. Kalau di Mandar justru pemain kecapinya itu perempuan. Oh perempuan. Iya. Jadi pemain kecapinya perempuan. Di Bugis juga ada banyak pemain-pemain kecapi perempuan. Dan itu hebat sekali di dalam menceritakan tentang sejarah kebudayaan, sejarah perjalanan di dalam kehidupan budaya orang-orang Bugis itu di wilayah Danau Tempe misalnya. Bahkan ada kecapi yang memang menceritakan tentang sejarah peperangan masa lampau. Meskipun itu sulit untuk dilakukan lagi untuk generasi sekarang, paling tidak kita mengenali bahwa Pak kecapi itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Tapi pertanyaannya tadi, kenapa kita pilih kecapi bukan alat musik lain? Untuk saya pribadi, mengapa saya pilih kecapi? Pertama, saya adalah orang Bugis asli, lahir di tanah Bugis, kemudian hidup di alunan-alunan kecapi itu. Jadi saya tidak ingin lepas nyiangan saya tentang kecapi itu. Akhirnya kecapi ini harus menjadi pilihan saya untuk bersama-sama beriringan dengan kesenian-kesenian yang lain yang hadir di wilayah kita. Karena kita tidak bisa lagi bendung kan, hadirnya misalnya permainan gitar, permainan piano, itu tidak bisa kita bendung karena ini sudah permainan global. Tetapi lalu apa yang harus saya lakukan untuk mengangkat juga kecapi itu? Artinya saya harus mengambil posisi yang paling penting, saya harus memilih kecapi itu. Tidak ada kata tidak. Ini sebagai konsekuensi ya dari pemilihan. Di dalam bersama-sama kita bersaing di dalam kehidupan global. Lain peta, lain juga Pak Karsin. Iya, bagaimana Pak caranya Karsin, ini Pak Karsin? Kenapa kita sampai sekarang tetap mau bertahan sebagai pengrajin dan bagaimana cara tak kenalkan kembali ini kecapi yang mungkin sudah dilupakan? Saya masih galau. Agak dekat. Oh, galau Pak juga. Karsin. Galau-galau dulu. Galau juga. Iya. Galau. Ini kan tadi kecapi itu karena karena ada kegalauan. Ada pertanyaannya tadi adik yang laki-laki. Siapa namanya adik? Sapri. Bagaimana mempertahankan itu? Tadi peta apa namanya? Peta Madendang. Itu mesti ada cinta. Kalau kita tidak mencintai sesuatu bukan hanya kepada gadis. Iya. Kepada alat juga. Kalau kamu sudah mencintai itu alat,
pasti kau pelajari. Akan kau lakukan segalanya. Akan kau lakukan. Meskipun Iya kan? Meskipun ada petir. pengorbanan, Ya. tapi bukan pengorbanan jiwa ya. Ya. Misalnya waktu, duit, dan segala macam ejekan-ejekan dari teman-teman, ya kan? Itu mesti kita suka dulu. Nah, kalau itu sudah bisa kita lakukan, itu otomatis sudah kita bisa mainkan itu alat musik kecapi. Iya. Ya kan? Nah, pertanyaan tadi bagaimana melestarikannya? Kita ini tukang soalnya. Ya, biar ini kita, banyak yang mau menyanyi ini, mau mainkan kalau tidak ada alatnya. Dan tentunya tahu bagaimana suka ini? dukanya ini Pak Iya, Karsin, betul. perkembangannya kecapi. Ini saya syukur sekali karena Pak Andi Agus ada di samping saya. Ini duet. Ini juga bagian dari cinta kayaknya. Cinta yang mempersatukan. Chemistry. Saya juga heran karena bisa ketemu di sini. Iya. Ya. Berarti RRI memang TOP BGT. RRI ya. Iya. Saya kan pembuat, juga pemain, tetapi tidak sehebat dengan Andi Agus. Nah, dengan adanya Andi Agus, pelestarian seni budaya ini, termasuk kecapi itu semakin berkembang. Nah, di lain sisi kita lakukan biasa untuk mengembangkan ini, untuk melestarikan ini, kita sering melakukan workshop tentang musik kecapi. Ya, ini nanti bulan 9 kalau tidak ada halangan kita lakukan lagi workshop untuk generasi muda. Ya, ini menarik ya. Menarik. Kenapa generasi muda? Ya kita sentuh pewarisnya. Karena kalau yang sudah tua kita kasih tahu, kita ajar, mungkin dia bilang untuk apa saya pelajari itu. Ya. Tapi kalau yang muda kita ajar, itu dengan sendirinya terwariskan. Ya katakan seperti adik-adik, ya kan? Nah, itu saya kira. Iya ya, lumayan. Tentunya banyak kita harus tahu bahwa itu perlu pelestarian. Tapi ada tadi menarik ya. Apa itu? Karena kan di budaya bagian dari pelestarian kita bisa melihat bahwa ada banyak sekali perbedaan masa lalu, sekarang dan juga masa akan datang pastinya. Kalau masa lalu tadi bahwa kecapi itu dipakai untuk menjadi media komunikasi. Mungkin bisa ada contohnya. Contohnya kita juga mau tahu ini ketika dijadikan sebagai media komunikasi oleh raja waktu itu. Media komunikasi itu artinya bagaimana menyampaikan berita itu secara diam-diam, secara rahasia. Yang mengerti itu hanyalah sang raja. Ya. Jadi seperti surat kawat. Iya, seperti surat kawat lah. Iya. Nah, seperti ini misalnya itu. Iya. Ribone tuole moe nari copo na meru andi ricopo meru andi nata dena buanai. Jadi ribone tuole moe ricopo na meru tak dena buana. Artinya jeruk itu tumbuhnya di bone. Di sebuah bukit yang namanya Copok Nameru, buah itu kemudian sudah jatuh. Iya. Andaikan itu dibawa ke dalam sebuah cerita nyata, bahwa perkawinan itu terjadi di Bone, lalu di Copok Nameru itu, yang perempuan yang sudah dikawin ini sudah melahirkan. Ada buana. Siapa yang tahu itu tidak banyak yang tahu oleh orang-orang sekeliling. Hanya yang tahu adalah sang raja. Karena dia pelakunya ya. Ya, misalnya dia meristrikan. Raja itu kan ya memperistrikan atau permaisurinya dia. Apakah sudah melahirkan apa belum? Maka begitulah cara Pak Kecapi menyampaikan. Contoh-contohnya. Kalau nasihat seperti apa? Ya kalau nasihat misalnya biasanya dibawakan dalam bentuk galigo-galigo. Misalnya seperti ini. Mabela nari
son parila malulu alalalai mabela tula mabela nila mabela ne mani janari son parila malulu alalalala dilale iya cowi iya capalengana tawini kasih natara bella ikola malolo lala dilale ati pumenasae. Jadi begitu lama, begitu jauh saya harus merantau mencari seseorang itu. Jadi dia mencoba mengimplementasikan pikiran-pikirannya itu tentang cinta juga yang jauh itu. Bagaimana saya harus meraih, betapa sampai terjadi sebuah persambungan rasa. Natifu menasai. Jadi dia harus punya perjuangan. Artinya anak-anak muda harus berjuang. Jika memang kau punya cinta, berjuanglah. Itu nasihat besar itu. Iya. Jadi tidak ada kata. Iya, jangan tinggal dengan kekecewaan karena kau harus memperjuangkan sebuah masa depan. Syair. Begitu dia. Nah, ini juga nanti untuk anak muda yang mungkin apa yang dilakukan inovasinya. Nanti kan ada tantangan. Iya. Ada sebenarnya mau ada tentang ini. Karena saya penasaran tadi. Iya. Masalahnya tadi kan ada bahasanya. Bahwa bagian dari pelestarian adalah mengikuti zaman. Begitu di Pak Karsin. Mungkin Pak Karsin juga sedikit ini sebelum kita sambil siap-siap juga peta. Kalau Pak Karsin, kalau kita lihat sendiri ini ternyata banyak anak muda yang juga mau tertarik. Tapi kalau kita lihat sejauh ini, adakah kemudian cukup wadahnya misalkan, kemudian festivalnya, kurikulum, muatan lokal, atau bisa mengembangkan ide-ide pelestarian begitu? itu? Iya, begini karena ini obrolan budaya, ya, mungkin kita berfokus pada nilainya juga ya, nilainya juga. Ini harus difahami generasi muda, nilai apa yang terkandung di dalam seni budaya ini, seperti yang dimainkan Andi Agus itu mesti kita pahami supaya kita bisa tertarik pada alat itu. Kalau kita tidak tahu nilai yang ada, yang terkandung di dalamnya, ya kita sekedar main saja, tidak terlalu memberikan ekspresi kepada alat itu. Nah, soal mengenai bagaimana pelestariannya tadi, nah itu saya katakan kembali bahwa ada beberapa kegiatan yang kita lakukan untuk melestarikan seni budaya itu. Seperti misalnya kita ajarkan pada guru sekolah, pernah kami lakukan beberapa tahun lalu bersama Andi Agus. Kita tim penatar seni musik tradisional Sulsel, itu kita lakukan selama 3 tahun. Apa tujuannya itu? Kita mengajarkan kepada mereka nilai apa yang terkandung di dalamnya. Itu nanti bisa mudah ditransferkan kepada anak didiknya ya. Termasuk tadi waktu sebelum kita mulai juga Pak Karsin kasih ide bagaimana ketika RRI juga nanti ini ada acara khusus begitu ya. Itu salah satu generasi muda mengajarkan kecapi. Salah satu mungkin kalau pelestariannya ini bisa dilakukan dalam bentuk pelatihan di RRI misalnya. Dan saya kira tidak susah, Bu. Ya, Andi Agus ada pelatihnya, saya siapkan alatnya, ya, RRI siapkan studionya. Apalagi? Betul ya. Kan? Iya, betul sekali. Iya, jadi ini sebuah ide yang bisa kemudian kita diapresiasi ya. Baik. Ini saya pengen menantang. Seperti tadi kita akan menantang karena tadi sudah dibahasakan bahwa kecapi itu bukan zaman sesuatu tetapi bisa dibawa ke kekinian. Ya, kalau begitu kita mulai dengan karena dia kecapi Bugis, bagaimana kalau pakai bahasa Bugis? Bahasa Bugis? Ya, ayo. Tantangan. Pasti bisa karena bahasa Bugisnya dulu kita simpan dulu dia ini. Iya, jadi apa yang dia katakan Pak Andi itu kan? Iya, jadi nanti peta menyanyi sekaligus translate. Atau apa itu artinya? Mengartikan. Apa yang kita ceritakan? Arti lagunya ya. Oke, lagu Bugis. Ya, mereka lagu Bugis seperti ini. Tadi yang saya nyanyikan itu sebenarnya lagu Bugis. Misalnya. Menasa warima kalama dulu alalalai mamenasa
Mamenasani menak derima kalama lulu alalalala dilale. Tinjaka rima dina, tinjaka rima dina. Tinjaka menari Madinah iko lama lolo lala dilale safu baitullah. Itu bahasa Bugis itu. Ya, artinya apa itu? Ya. Saya berniat untuk ya ke Madinah, ke Mekah. Oh. Ya, saya untuk menunaikan umrah gitu misalnya atau haji dalam rangka ya bisa menyentuh Baitullah gitu ya. Bahkan ada pesan-pesan ibadah. Baik. Oh iya, Bugis jadi bisa. sudah di dangdut, ya, dangdut. kita mau dangdut. Oh. Bisa dangdut? Ya. Bisa. Kecapi Bugis juga bisa. Jangan tangannya berani tidak kita ngedangdut. Saya mau coba yang tadi itu bahwa kalau kecapi ini masih ada, kita masih bisa bersyukur. Tapi kalau sudah hilang, baru terasa. Ini ada lagu judulnya Kehilangan dari Roma Irama. Coba seperti ini. Seperti apakah? Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat ku rasa kehilangan dia. Kalau sudah ku rasa. Ya itu ya lagunya lagu ya lagu kehilangan. Ternyata bisa. Bisa. Dan jangan sampai kira ini kecapi hanya untuk yang galau di masa lautan. Pelaut. Ternyata juga dan yang ini suka mendengarkan mudah-mudahan kita tidak kehilangan ini kecapi Bugis. Betul. Yang dangdut larut dulu, tadi yang sudah. larut dulu. Kita boleh tantang lagi. Kita lanjut lagi tantangannya. Masih terima tantangan? Masih terima tantangan. Masih. Lagu-lagu daerah juga bisa, lagu daerah orang lain juga bisa dimainkan. Arab. Coba. Arab. Ya. Waduh, ini tantangan betul ini. Mancanegara, kita pindah ke mancanegara dulu. Ini Arabian ya? Iya. Arabian. رقت عيناي سوكا ولطيبة ذرفت عسكا فأتيت إلى حبيبي فعدي قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Luar biasa. Sayangnya lewat Ramadan, Dik. Iya. Dengan kecapi ya dibanding dengan gitar. Iya. Tantangan semua ini. Sayangnya Ramadan sudah Pak Karsin. Masih mau lagi itu. Kita anak masih muda mau tadi. tunggu dulu. Saya masih dulu. Saya penasaran. Iya. Bahasa barat. Mancanegara. lagi. Tadi kan Arab. Mancanegara. Timur Tengah. Kita ke sedikit Londo. Ke Inggris. Barat. Permainan yang paling sulit biasa dimainkan itu para musisi-musisi itu lagunya Queen. Queen. Apakah mungkin Apakah kecapi bisa? Bugis bisa Dengan dimainkan Queen. dengan lagunya Queen? Ngerok Pemirsa sedikit RRI Net Lela. penasaran. Kecapi versus Queen. Iya, Bohemian Rhapsody. Seperti apa? Tidak masuk akal kan? Iya. Ini bisa. Kita coba. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a last light, no escape from reality. Open your eyes,
Look up to the skies and see. Ya kan? Bisa. Dan seterusnya masih bisa dimainkan. Permintaannya Ima. Apa? Korea. Wih. Ada Korea juga. Belum ada pindah. Kita akan mainkan nanti lagu-lagu Korea lagi. Iya, nanti kita K-pop karena waktunya ini sampai jangan sampai kita terlalu jauh ke luar negeri ndak pulang Maki. Iya. Kita pulang dulu. Iya, dan luar biasa sekali lagi tepukannya. Sangat kagum kita ya bahwa ternyata potensi daerah kita, potensi budaya kita bukan sesuatu yang bisa lekang oleh zaman. Ternyata tak lekang oleh waktu karena tentunya ini akan kembali terus dilestarikan. Terima kasih tentunya ya. Tapi penasaran itu kita tidak berakhir karena kita akan dengarkan dulu tantangan terakhir dari kami. Bagaimana kemudian tadi kan solo, dia modelnya solo. Bagaimana kalau dia dengan paduan suara? Apakah ada bisa ketemu? Ayo, tantangan ini saya silahkan sebelum kita menutup perjumpaan kita di malam hari ini tentunya ya. Jadi jangan lupa lestarikan budaya dan di antara keseluruhan cara kita melestarikan budaya kecapi Bugis, kita akan menutup perjumpaan malam hari ini dengan mengkolaborasikan antara peta Dendang. Dan juga ini ada kita undang langsung peraih penghargaan kompetisi paduan suara internasional namanya Pitch Choir South Sulawesi. Nah, seperti apa pendengar dan juga pemirsa RRI Net kolaborasinya? Ini sekaligus menutup kebersamaan kita di acara obrolan budaya untuk edisi malam hari ini. Saya Idam dan saya Vira pamit dari ruang dengar dan Dondo. Ya, kami pamit berdua ya tentunya dan kita akan menyaksikan juga mendengarkan. Terakhir dari Pitch Choir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Cede, Pinangnya